Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo Sobat Napak Tilas, kali ini kita berada di salah satu situs bersejarah di Desa Bojonglor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, yaitu situs Makbaroh Buyut Kuta Gede. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita, sejarah, mitos maupun tradisi yang diselenggarakan di Buyut ini. Oke, sahabat Napak Tilas, sekarang kita berada di situs Makbaroh Kuta Gede, yang mana di situs ini terdapat makbaroh atau petilasan Pangeran Jayakelana, Pangeran Adipati Waringin, dan Ibu Nyimas Ayu Baduran. Pangeran Jayakelana ini adalah seorang putra dari penguasa Cirebon atau Sultan Cirebon, yaitu Gusti Sunan Gunung Jati, dan Pangeran Adipati Waringin ini putra dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi, yang mana beliau, Pangeran Adipati Waringin itu dinikahkan dengan putri dari Nyimas Baduran, yang mana notabene bahwa beliau itu adalah keponakan, artinya putri dari Pangeran Jayakelana dan putri dari Patisim itu adalah sepupuan. Nah, karena saat itu antara sepupu itu dinikahkan, kemungkinan tidak menghilangkan gelar kebangsawanannya, maka putra dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi atau cucunya yang bernama Adipati Waringin dengan putri dari Pangeran Jayakelana yang juga sama-sama cucu dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi itu dinikahkan, kemudian dikuburkan di sini. Tapi ini ada petilasan karena Adipati Waringin itu sejatinya ada di daerah Bedulan, dan ini yang di dalam adalah Pangeran Jayakelana dan Ibu Nyimas Ayu Baduran. Pangeran Jayakelana sendiri adalah menantu dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi. Mungkin kita bisa lihat ke dalam kuburan dari Pangeran Jayakelana dan Ibu Nyimas Ayu Baduran. Bisa kita lihat ke sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke komplek atau area penguburan Nyimas Ayu Baduran dan Gusti Pangeran Jayakelana beserta Adipati Waringin, dan di situ ada Mbah Buyut Cideng, yang mana Mbah Buyut Cideng itu adalah utusan atau penggawa yang diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk membantu Pangeran Jayakelana dalam rangka membangun Pedukuhan Bojong. Sahabat Napak Tilas, sekarang kita berada di pintu Makbaroh Kanjeng Pangeran Jayakelana dan Ibu Nyimas Ayu Baduran beserta Pangeran Adipati Waringin, atau di sini juga ada Mbah Buyut Cideng. Dan di komplek ini terdapat juga batu. Batu tersebut sama persis yang ada di Keraton Kanoman. Dan batu tersebut itu sebagai bukti bahwa di sini itu ada putra beliau Kanjeng Gunung Jati berupa batu, yang mana batu tersebut itu hanya ada di komplek Keraton Kanoman dan Kasepuhan. Dan di sini juga ada, kenapa di sini ada batu karang? Ya karena beliau adalah bukti atau ciri bahwa dia adalah putra dari Sunan Gunung Jati yang ada di daerah Bojong, yang diberi kekuasaan untuk memimpin Bojong setelah Pangeran Adipati Waringin itu diangkat mantu dan diberi kekuasaan yang ada di daerah Suranenggala. Mari kita masuk ke komplek Makbaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya sahabat Napak Tilas, di sini adalah makbaroh dari Buyut Cideng, yang mana Buyut Cideng tersebut adalah orang yang diutus untuk membantu beliau Pangeran Jaya Kelana dalam rangka membangun pedukuhan, dengan kata lain membantu dari segi kebutuhan, keperluan rumah tangga dan lain-lainnya. Yang di dalam ini adalah petilasan dari Pangeran Jaya Kelana, dan sebelah sininya itu adalah Kanjeng Ibu Nyimas Ayu Baduran, istrinya. Beliau nama Islamnya atau nama ininya itu adalah Syekh Muhammad Umar Imanuddin, yang termaktub di dalam naskah kuno yang ada di Desa Kalianyar. Dan keberadaan beliau di Kalianyar itu tercipta atau asal muasal Desa Kalianyar itu berkat beliau. Pada saat peristiwa perang Raja Galuh, bahwa kerajaan Raja Galuh itu kalah atau takluk oleh orang-orang Cirebon dengan wasilah atau dengan media itu ronggeng. Maka Pangeran Jaya Kelana, karena beliau itu adalah sejatinya seorang di dalam kitab itu diterangkan bahwa dia itu adalah seorang seni brai, sebagai seorang pencipta seni brai dan sebagai seniman. Maka ketika melihat adanya ronggeng, kemungkinan beliau penasaran, maka beliau berkunjung ke desa Panguragan. Bertemulah dengan Kanjeng Ibu Nyimas Gandasari yang kebetulan beliau juga adalah tokoh atau aktor yang menjadi ronggeng yang menaklukkan kerajaan Raja Galuh. Kebetulan didampingi oleh anaknya Nyimas Gandasari yang bernama, kalau nggak salah itu dalam kitab itu Nyimas Mutmainah, ada yang mengatakan Nyimas Fatimah, ada yang juga mengatakan Nyimas Raraning. Padahal kalau Raraning, kalau dikaitkan, Rara itu nisbat kepada seorang perempuan, Rara Jonggrang, Rara Kidul, Rara Panas, Rara Ruda. Nah ini sih Raraning, jadi nggak tahu di naskah dari mana. Yang jelas menurut saya bukan Raraning, karena Rara itu sebutan untuk bangsawan perempuan. Nah kebetulan Nyimas Mutmainah itu menurut kitab yang saya baca di Gamel itu putri dari Nyimas Gandasari yang kebetulan dinikahkan dengan Pangeran Jaya Kelana. Jadi istri kedua dari Pangeran Jaya Kelana yang dikubur di sebelah timur komplek Makbaroh Kuta Gede. Oke sahabat Napak Tilas, sekarang kita di pesarian Adipati Waringin, menantu dari Pangeran Jaya Kelana yang menikah dengan putri Pangeran Jaya Kelana, itu Nyimas Dewi Pulung Ayu. Beliau adalah istri dari Pangeran Adipati Waringin. Wallahu alam kebenarannya apakah ia itu menikah dengan beliau Dewi Pulung Ayu atau tidak, wallahu alam, karena saya bukan pelaku, tapi menurut sejarah yang tertulis seperti itu. Dan ini adalah petilasan dari beliau Adipati Waringin. Kalau Adipati Waringin itu, beliau adalah cucu dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi. Dia anak dari Pangeran Pati Seminingrat. Jadi antara istrinya dengan beliau itu adalah sepupuan. Berarti kemungkinan untuk tidak menghilangkan gelar kebangsawannya, makanya sepupu dengan sepupu dinikahkan. Sama-sama cucu dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi. Ini petilasannya. Belum dia memimpin desa Bedulan atau Suranenggala, dia memimpin dulu di sini. Memimpin di sini, terus di sini diteruskan oleh mertuanya itu Pangeran Jaya Kelana. Makanya kenapa Bojong itu daerahnya sangat luas, karena secara hak waris, karena beliau itu adalah putra dari penguasa Cirebon. Wajarlah kalau seorang penguasa memberikan hak waris tanah sebegitu luas kan. Ya karena yang paling luas itu adalah Bojong. Ini adalah batu karang. Yang batu karang ini hanya ada di Keraton Cirebon. Ada di Kanoman, ada di Kasepuan, dan ada di Gua Sunyaragi. Dan kenapa Bojong ini punya? Ini menandakan bukti bahwa keberadaan
batu ini untuk mengetahui bahwa di sini itu ada putra Sunan Gunung Jati, yaitu putra mahkota Cirebon. Nah, kenapa beliau tidak mau menjadi kesultan? Ya karena sudah sumpahnya pengen menjadi seorang pendakwah sebagai alim ulama, maka ciri ini atau batu ini hanya sebatas untuk mengetahui bahwa beliau itu adalah sah atau benar putra dari Sunan Gunung Jati. Buktinya ini, karena batu ini hanya ada di Kanoman, Kasepuan, dan Gua Sunyaregi, batu ini. Kalau batu bata dibikin itu tahun 1986 kalau nggak salah. Dan bata-bata yang lama itu dikumpulkan, terus dipasang kembali, digabung dengan bata-bata baru. Yang di bawah di bata lama semua, batu gede semua. Yang di bawah. Dan dulunya di sini juga ada pohon yang sangat besar, namanya pohon Rang Dualas atau pohon Rangdu Kurung kalau orang Cirebon mengatakan. Pohon Rangdu Kurung itu menandakan bahwa karena di daerah Gunung Jati kan nama istilahnya Rangdu Kurung. Ya, yang punya kan ada di sini. Sangat besar. Mungkin 5 orang lah atau 3 orang kalau ditebas. Sangat besar. Karena takut ngerobohin rumah warga, akhirnya dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Napak Tilas. Alhamdulillah tengriki wonten tamu-tamu dari Begeden Kesultanan Kanoman sudah pernah hadir juga, dan juga dari kebudayaan juga sudah pernah datang ke sini juga, dan dari peziarah-peziarah dari warga-warga tangga desa atau tangga kecamatan juga alhamdulillah pernah datang ke sini juga. Pernah juga ada dari wilayah Indramayu, Tirakat ya, 3 hari di sini itu dia dari Indramayu ada tujuan kemarin. Nah, terus kita persilakan 3 hari di sini. Alhamdulillah dia sudah ada perkembangan ya, dari pengeluhan dari dulunya dia itu kurang enak badan, sekarang udah alhamdulillah sehat walafiat itu. Dan juga dari segi ekonomi juga alhamdulillah gitu. Ada cerita-cerita unik gak Pak Juru Kunci? Dari cerita unik pernah juga di pintu depan ini pernah ya ada ular. Pernah juga ada ular di pintu. Itu mempertandakan kita harus sopan dulu, mengucapkan salam dulu kalau kita masuk ke para aulia di sini. Yang pasti kita harus jaga sopan santun, dan juga alhamdulillah memberikan doa ya, dan juga insya Allah itu juga akan kembali ke diri kita kembali gitu. Di sini kegiatan rutinnya malam Jumat Kliwon dan juga Selasa Kliwon, mangga hadir tawasulan jam 8 habis pada Isya. Dan setiap maulid juga ada ngunjung buyut namanya. Ngunjung buyut. Dan juga dari desa juga ada juga midrebuk namanya. Midrebuk, dan juga sedekah bumi juga setiap tahun diadakan di Desa Bojonglor niki. Kita menuju ke sumur. Ini sumur Bukit Bojong. Keunikan dari sumur ini alhamdulillah
berkat karomah dari Aulia Bukit Bojong gitu. Dari yang badannya merasa sakit gitu, alhamdulillah dengan sabab dari sini alhamdulillah sehat gitu. Kapan aja, jam berapa aja kita siap. Oke, sahabat Napak Tilas, sekarang kita berada di Makbaroh Ki Kuwu, di mana Makbaroh Ki Kuwu ini terdapat kuburan putra dari Ki Gede Bojong Lor saat itu, atau Ki Gede Bojong yang menjabat menjadi seorang kuwu pertama di desa. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Dan disinilah makbaro atau kuburan dari Ki Kuwu Ciptagati dan Saragati beserta istrinya. Dan ini Ki Kuwu Ciptagati dan istrinya, ini juga Ki Kuwu Saragati dan istrinya. Dia menjabat seorang kuwu atau diberi jabatan kuwu itu sekitar tahun 1670-an, masa sebelum masa berakhirnya Ki Gede. Jadi sebelum ada Ki Kuwu itu Tumenggung dulu, setelah Tumenggung ada Ki Gede terus Ki Kuwu. Dan ini kuwu-kuwu pertama yang ada di desa Bojong saat ini. Dan di situ ada nama-nama kuwu yang tertera dari kuwu pertama sampai kuwu yang jabat sekarang. Dan bisa kita lihat nih, ini nama-nama kuwu dari zaman dulu, dari zaman para Ki Gede. Dari zaman Ki Gede pertama ini Kuwu Ciptagati yang di sini dan Saragati yang di sini, dan ini kuwu lengkap sampai 80 kuwu yang tertulis. Ini nama-nama kuwu zaman dulu. Dan ini juga disinyalir nama kuwu juga nih. Saya lihat dari ukuran batanya, orang-orang sini mengatakan bahwa ini adalah makam kuwu. Kalau nggak salah sih namanya Kuwu Konten, kalau nggak salah sih. Kan di situ tertera nama Kuwu Konten, mungkin di sini. Dan dulu itu jabatan kuwu itu turun temurun. Ketika ayahnya baru putranya itu. Dan di sana juga lagi dibangun itu sebuah sumur tua yang dulunya hilang, kita manfaatkan kembali untuk keperluan untuk keperluan bersuci ketika habis menguburkan mayat atau orang yang sedang menggali liang lahat. Nah, kita fungsikan kembali karena di sini dulunya tertimbun pepohonan di sini. Dulunya sumur ini digunakan oleh masyarakat sebagai untuk pembuatan batu bata. Dan memang di sumur tua kemungkinan berupa berupa balong atau zaman, kalau orang sini namanya belik itu balong kecil yang digunakan masyarakat saat itu sebagai tempat bersuci, atau zaman kubunya itu sebagai tempat tempat bersucinya buyut Ki Kuwu, dan digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk membuat batu bata. Dan entah itu tahun berapa atau zaman apa tertutup, nggak dimanfaatkan. Akhirnya inisiatif masyarakat karena ingin membuat sumur, ketika digali ternyata ada sumur tua, makanya kita manfaatkan kembali untuk kepentingan orang-orang bersuci di sini. Seperti itu. Memang ini adalah sumur tua, zamannya ini buyut Ki Kuwu. Ya estimasi tahun sih sekitar tahun 1670-an lah.